Tapi usut punya usut kan katanya si IMM tuh pasien rumah sakit jiwa kan dulu. Itu setelah udah jadi tersangka. Terus tuh katanya itu memang kata orang-orang itu memang tahapan menuju makrifat. Wah. Enggak. Dia gini deh, dia mengakui bahwa dirinya punya penyakit mental, punya jiwa, penyakit jiwa. Tapi kok jadi menhan? Maksudnya kan enggak, maksudnya kok ini, kok punya di status pemerintahan. Oh, soalnya kan PNS dia dosen. Udah jadi dosen lagi, kok jadi Dosen katanya dulu punya dia. penyakit mental, punya penyakit jiwa. Kok jadi dosen? Ordel kan? Lah banyak bro. Oh banyak kan? Banyak dokter punya penyakit mental banyak. Dokter punya penyakit mental banyak. Dosen punya penyakit mental banyak. Oh banyak. Banyak. Cuma kan nggak ngerti kita penyakitnya apa sih ya ini itu. Yang kita tahu kan Oh jadi banyak pernah juga di- kriterianya. banyak kriterianya, mental bisa apa. ringan, sedang, terus berat. Hmm. Ya ini kita nggak tahu yang Tapi mana. emang orang yang kena penyakit mental tuh emang bebas hukum kan? Setauku iya bebas hukum. Bebas hukum. Bebas hukum. Tapi kan tetap ada tindakan kan? Bebas hukum pada kategori-kategori tertentu. Kalau dia dianggap tidak bisa berpikir pada waktu itu, ya bebas hukum karena penyakit mentalnya. Kalau masih dalam kategori oh ini masih dapat berpikir dalam tindakannya, oh itu baru kena hukum. Setauku ya. Iya. Izin. Izin. Iya. Kena izin. Naik pesawat Bigmo ini. Izin kereta Bigmo. Iya. Kita tahu ya kan dia punya penyakit mental, nggak tahu lah. Kayaknya penyakit mental semua. Netizen juga penyakit mental. Ngapain ikutin terus pelin-pelan, Cuk? Pelin-pelan Sarah terus Jaime, terus Sarah lagi ngapain sih? Tapi sekarang udah banyak ngebela ya ini sih. Banyak netizen yang minta maaf nih ke Sahara kan. Konten kreator yang sempat ngehujat Sahara tuh pada minta maaf ke Sahara semua. Terus konten kreator kan ya follow tren kan ya. Nah, terus ke yang apa istrinya si Yaimim siapa Bu Rosida Ros ya kan ya Rosida itu kan itu juga pembawanya kan kayak elegan angguli ya ternyata sama-sama problematik ini Yang Sama aja, yang Cuk. pendiam mah belum tentu gak problematik. enggak dia kan berpendidikan dia kan S2 kan Ya, itu lah. Si Sarah dua juga, tapi saya mahasiswa dalam tahap. iya cuman kayak sama-sama problematik ini Berarti terus bisa ada menggunakan yang ilmunya baru-baru dengan ini benar. yang baru dilaporkan itu kan polisi kan sempat datang ke rumah Imam kan cuman nggak ada pas itu nah, Oh, iya. pas polisi udah Yang baru ini. pas polisi udah pergi si Imam keluar itu apa ya masalah lahan lagi lah pokoknya lahan Ibu Elok kalau nggak salah itu Memang ada ceritanya dulu tuh ada lahan sengketa memang di depannya Ranyu. Di depan rumahnya ini ada lahan sengketa. nah terus yang baru banget ya Imam itu ngelakuin kekerasan pemukulan ke Agil tuh Sopir itu kan, karyawannya si Sahara. si Sarah. Jadi pokoknya kalau nggak salah si Ferry sama Agil itu lagi ke rumah kontrakan yang lama. Kayak apa ya? Mereka tuh pokoknya mampir ke rumahnya, ke kontrakannya mereka. Terus katanya si Ferry ini mau ngebersihin ada tai di situ, dibersihin katanya. Terus si Yaimim keluar tuh kayak apa? Kayak ngerasa gimana lah gitu pokoknya. Nah, si Agil udah mungkin karena feeling ya. Dia langsung ngerekam si Yaimim. Nah, terus didatengin sama Yaimim. Tiba-tiba langsung kayak kok rekam langsung dipukul anjing. Itu kelihatan tuh terekam di videonya. Dipukul terus kayak oh waduh aku dipukul. Padahal dia yang ngepukul anjing. Terus datang sama dua orang ini katanya si Agil tuh di ini loh dipegangin terus dipukul sama Yaimim anjing. Cuman nggak ada videonya itu di berdasarkan kronologinya. Cuman ada suaranya aja, cuman dia terekam. Ya Allah. Bayangin anjing. Terus katanya aku dipukul. Dia ngomong sambil gitu, aku ditempelin, tapi sambil mukul anjing dia. Astagfirullah. Kan kayak apa anjing. Nggak jelas lah. Sumpah, kayak Sumpah aneh makanya sih dari Yaimim situ menurutku. si Agil tuh langsung Orang ngevisum. aneh. Si Agil tuh langsung ngevisum, langsung ngelaporin.
Nah, itu kan langsung pada hari itu kan si Yaimim kan juga ngelaporin juga atas tindakan kekerasan juga anjing. Nggak ada visum tapi. Dia katanya ngevisum, katanya tapi nanti ini banyak di sini di belakang katanya. Tapi nggak tahu masih belum ya. Si Agil emang udah ada kayak luka-luka. Si Agilnya ada visum. Ada Ya ini visum. nggak ada lah. Si Yaimim juga katanya ngerasa Katanya. kekerasan juga, dipukul Nggak juga ada katanya. bukti. Terus waktu si berangkat, ini kan Yaimim sama si Ros sama istrinya tuh kan pakai sepeda motor kan. Sepeda motor. Diomelin anjing sama istrinya. Kayak pokoknya kamu diam aja ya, diam aja. Udah diam pokoknya diam. Terus dia kayak ya sih. Ya, pokoknya kamu diam. Berangkatlah mereka kan. Ngelapor di polisi. Pas dia udah di sana, yang awalnya si Yaimim tuh kayak dia kan udah ini kan jalan bisa awal-awal waktu di rumahnya sampai ke motor tuh jalan udah normal. Terus nyetir juga normal. Pas di Polres juga jalan tuh biasa aja dia. Tapi pas polisi datang nih, ada mobil polisi datang, dia langsung kayak seolah agak pincang gitu loh. Itu sumpah aneh banget anjing. Kenapa ya dia? Aneh banget. Itu aku langsung flashback ke video yang awal-awal booming yang yang korban tuh kan. Dia berban. langsung tiba-tiba tiba-tiba kayak jatuh sendiri Oh, gitu. itu. Tapi itu video yang berban itu aku ngikutin kan yang waktu itu kan. Kenapa kok dia tuh merban? Oh, yang koma, ya. Ya kan, yang katanya sampai stroke itu kan. Itu awalnya ada komplotannya si Sarah sama siapa? Kayak langsung ngesantet Sopian, gitu. iya yang santet. Santet. Santet kon. Koma. Nah, besoknya kayak gitu. Iya, itu masih make sense lah alasannya ya. Cuman yang sekarang kan make sense Itu aja. kayak apa? Ngesarkas. Ngesarkas Dia. Dulu memang dia tuh sering ngesarkas. Kayak misal santet, mati kon. Tapi ini kon. Sampai wah. Sarkas berkedok Besoknya, tasawuf terus anjing. Besoknya terus langsung perban itu kan. Oh banyak komen, kena santet. Oh berhasil santet tiba, ngesarkas pak, goblok kenal itu. Itu kan sarkas berkedok tasawuf. Sarkas berkedok tasawuf. Kapal masih Make sense sense kan? dulu. Make sense. Tapi lama-lama yo ngikutin ya itu tambah Capek. tambah mind blowing gitu. kayaknya problematika. Malang. Nah, makanya itu gimana kalau semisal ini kan berita kan masih panas kan. Nah, kita ada planning buat ke Malang akhir Februari. Ya kan? Nah, gimana kalau semisal kita mampirlah ke kompleknya Gak usah kak. Kabur aku sumpah. Kan di tanggal 27 Februari kan ada ulang tahunnya. Kita ke Gimana Malang. kalau misal kita ngerayain di depan rumah Yaimim? Gas kita. Let's go. Sumpah aku kabur. Tiup lilin di rumah Kabur Yaimim. sih. Yes. Semua gak mau anjing. Tapi aku penasaran deh. Kayak langsung ngelihat sosok Yaimim tuh kayak penasaran banget. Ajak foto kali. Ya boleh. Ya ngefans. Tapi yang utama ngerayain ulang tahunnya di depan rumah Yaimim. Tapi itu seru kayaknya. Gua Langsung viral kita. Serius, langsung viral kita. viral karena aneh anjing. Gak apa-apa. Freak banget. Gak ada orang yang kepikiran kan ngerayain ulang tahun di depan Yaimim. Kan jadi objek wisata sekarang di Malang. Iya. Banyak Iya, kok. banyak ke situ. Bahkan orang yang dari luar Malang, orang Jawa malah. Pasti dari ke luar Jawa. situ. Yang Apa luar itu? berarti. Apa pantai 3 warna itu? Gak mempan. Apa itu batu Makanya next yang show? kuliah-kuliah sana aja gak peduli anjir. Kita peduli. Iya. Kita peduli. Soalnya Yaimim tuh hiburan kita. Kita gak terima sebenarnya. Kayak Yaimim jadi di penjara tuh kita gak terima. Karena kita kehilangan hiburan. Ayo, please lah. Tolong lah. Yaimim tuh hiburan kita anjing. Hiburannya jelek. Kalau misalnya Yaimim ditangkap terus mana hiburan kita? Gak ada hiburan kita udah. Kan sering banget ya. Atau nggak minimal ya di penjara dikasih HP deh buat nge-live setiap hari. Biar kita gak kehilangan hiburan. Tapi ngomong-ngomong orang Malang seaneh ini gak? Enggak. Iya, yang kamu temui di Malang ada nggak Malang orang apa? aneh kayak gini? Semua gak ada. Problematik gitu. Gak pernah. Gak pernah. Konsep.
6 bulan Oh, ya, masih 1 Malah- semester. malah lebih Satu sering di semester, sini masih. orang-orang aneh, jujur. Kebanyakan Nang di. Di Jember sini. Wah. Kok malah di kota sendiri anjing? Emang iya? Iya. kayak- Kenapa kok? kayak Bapak-bapak catcalling. Oh ya kan Oh. banyak, bukan cuma Tapi aku di Jember yang Malang, kamu temuin aja. tapi di Malang nggak pernah, walaupun aku jalan malam jam 12 malam banyak bapak-bapak ngeronda gitu, nggak ada yang catcalling di sini. Oh, enggak, biasanya enggak. Jam 12 siang. Coba di bapak-bapak proyek. Nah, cobaan. Calling anjing. Temenku banyak soalnya. Bapak-bapak proyek. Ya itu, Bapak proyek. itu di mana aja kayaknya kalau misalnya tukang-tukang. Tapi di sini Sumpah. tuh literally kayak baru keluar itu ada aja yang catcalling. Di sini. Iya, Di sini banget nih. sering banget. Bangsat. Baru sampai Kota sendiri yang kena anjing. Oke. Apalagi? Masa nggak ada yang aneh sih di Malang? Kayak Imin dulu. Masa nggak ada? Gak ada. Oh, ya itu sih. Apa? Orang-orang parkir aja. Apa? Tukang parkir. Apa Kan biasanya? ini temanku sih. Ceritanya temanku. Jadi dia parkir. Kalau di Malang tuh di mana aja? Ini ya fun fact ya. Di Malang tuh di mana aja tuh parkir, bayar parkir. Even Indomaret itu bayar parkir. Oke. Nah, jadi temenku ini ke Indomaret, terus dia tuh nggak bawa uang, nggak bawa uang parkir. Dihina-hina anjing sama tukang parkirnya, miskin gini-gini. Sembarang pokoknya. Dikatain miskin sama tukang Dikatain parkir anjing. miskin Wah, gara-gara itu- gak bawa cash, soalnya kan nggak bisa pakai kris kan. Dia cashless. Gimana Pak kalau misalnya ambil uang dulu gitu? Oh, miskin, gak usah mas, gituin. Sumpah itu Tapi titik kok aku beda ya? terendah sih. Beda kan aku kemarin yang liburan ke Malang kan. Sempet kan. Liburan ke Malang. Memang di mana-mana parkir. Iya. Di mana? Indomaret parkir. Indomaret Makanya. parkir. Mewah. Peyuh. Bikin tak. Mau sehari Nah, aku akhirnya. berapa parkir tuh? Akhirnya Ki, aku berusaha ngakrapin tukang parkirnya, baru datang. Mas, parkirnya ya? Parkirnya ya? Kocok. Oh iya, parkir mas. Udah di stang ya? Oke. Set. Habis keluar dari waktu itu toko kue Indomaret, keluar. Gak disuruh bayar. Aku gimana ya? Apa? Sok-sokan nggak ada uang. Aduh, mas. Kalau dua dong mas. Aduh, santai. Ada apa? Lanjut mas. Oh iya, Iya. aku tiap cashless kayak gitu ya, selalu di sini sih sama tukang parkir. Kalau misalnya nggak bawa uang. Nah, Oh, temenku ada tapi yang kayak kamu. Jadi kan dulu gak boleh bawa motor kan 1 semester di UB, gak boleh bawa motor. Jadi kita parkir di dekat UB di Lawson. Nah itu per parkir itu bayar 3.000, kalau lama 5.000. Kalau lama 5.000. Iya kalau lama 5.000. Jing. Kayak misal dari pagi sampai sore gitu. Itu 5.000. Tapi kalau misalnya kamu pagi parkir terus selesai kelas siang, pulang, kamu balik lagi parkir, kamu balik lagi, berarti 6.000 sama sehari. Enggak, itu benar deh. Itu di timer sama tukang parkirnya. Iya. Ah, iya. Gak tahu sih Di timer, pokoknya. anjing. Enggak, itu Di- dihafal. Dihafalin. Set. Soalnya itu Mana yang- ditata kan. Mana yang Berapa baru, motor, mana yang baru dari pagi gitu. 5.000. Nah, temenku ini ngakrapin tukang parkirnya. Jadi dia dipotong per parkir tuh cuma 2.000 doang. Nah, itu kunci itu. Malah kadang nggak disuruh bayar, dikasih rokok, gitu-gitu. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Tapi ini parkir masalah memang udah rame banget lah dari dulu. Aku semenjak mahasiswa pasti udah denger tuh. Wah, masalah-masalah parkir. Wali Kota Malang, parkir Pak. Anda ya Imam sudah kemana kemarin? Sekarang parkir kemana lagi? Gak ada Anda. Masa KDM yang disuruh datang anjing? Ayo dong. Masalah parkir. Ayo Ya, dong. iya. Masa apa-apa KDM? Ada yang Banyak nganu banget parkir parkir. ilegal di sana, tapi di Malang tuh. Walkot. Ya Imam Anda sudah tidak ada Walkot. Parkir ilegal. Sekarang parkir gak selesai. Jangan sampai KDM yang ngurus tukang parkir nih ya di Malang anjing. Walkot.
Izin dulu paling. Izin dulu deh. Nah, apalah kita orang Jember Iya, kan. makanya. Gak ada urusan Nggak kita. ada urusan. Cuman kalau misalnya kita sebagai wisatawan mau ke sana kan kita Ya, terugikan. keberatan dengan tukang parkir juga kan sebenarnya kan. Itulah. Jadi mohon untuk pemerintahan di Malang. Saya mahasiswa pemerintahan pak, tolong dong parkir. Masa cuma Masa ke Indomaret parkir ini. bentar anjing bayar parkir. Malang tuh pasti banjir, apalagi macet, parkir. Tapi deh rumah bunda nggak pernah banjir. Iya, karena antum tidak pernah merasakan. Di rumah siapa? Udah. Dulu pernah. Oh pernah. Pernah. Dapur rumah Bude deh bawa ke sini. Iku naik sampai tangga. Oh iya. Iya. Terus lanjutin dia. Kamar mandi atas. Kan di bawah sungai kan? Kan yang dapur kan di bawah sungai itu. Sampai tangga cuy. Masa apa KDM aja? Iya kado Speaker kecampur. anjing. Oh pak, bagus pak. Siapa sih nama wali kota Malang? Gak tahu. Nggak ngerti. Terkenal pak. Aduh. Pak parkir Nah, pak. tapi lucu itu pas apa masalahnya ini. Walcott mana? Siapa walcotnya? Sedikit netizen Malang yang tahu walcotnya siapa, Ci. Lucu juga, Ci. Kita searching wali kota Malang. Bapak siapa sih namanya? Wahyu Hidayat, oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu Hidayat. Wahyu. Izin, Pak. Maaf ya pak. Sampai wali kota Surabaya loh malah ini yang ngurus. Ayo dong. Cak Armuji ngapain? Cak Armuji. Malang, Cak Armuji. Dia kepo juga kali kayak kalian. Kalian aja ikut campur warga Jember ke Malang anjing ngapain? Kan sebagai warga. Sebagai Cak warga. Armuji sama Apa dong? KDM kan sebagai warga. Tapi kan mereka kan punya ini apa? Yang posisi ya kenapa? Loh, mereka kan udah ada kerjaannya masing-masing. Udah tertata rapi nih bagian misal KDM bagian Jabar. Ya siapa tahu Terus kerjaan di Cak Jabar Armuji udah bagian kerjaan Wali Kota di Surabaya. Jabar udah selesai semua terus dia gabut terus dia ngikutin masalahnya Yaimim. Anjing, ikut campurin. Wah, anjing ini aku gak ada kerjaan nih. Ya udahlah, aku mau ngurusin. Iya berhak dia. Masalahnya Yaimim. Kepo dia. Ya, sebagai konten kreator. Iya sih. Cak Armuji Bener sama sih. KDM kan konten kreator. Oh iya semua, bener bro. sih, aduh nggak kepikiran nih anjing, iya juga ya. Ada Wah, Pak Yayu anjing, anjing. iya lagi. Siapa tahu Iya kalau lagi. kamu juga jadi wali kota Jember yang Nggak ada konten kota kreator. Jember. Oh nggak ada iya deh. Maka Iya. Bupati. Ya, kan Gus Pavaid kan juga konten Konten kreator. kreator. Kenapa gak ngurusin Yaimim? Karena Baru. baru. Dia konten Masuk kreator akal. baru. Selain bupati Pemula, baru, pemula. Oh itu konten kreator. udah lama konten kreatornya. Masa? Iya, pas masih awal-awal ngejabat, pas awal-awal apa istilahnya tuh, yang mau calon ngejabat. Iya, iya, iya. Kan narik suara juga itu dari konten kreatornya. Mosok. Nge-review makanan lokal. Oh iya. Iya, tapi Iya. aktif kan ikuti sebelum. Sebelum iya, jadi gubernur. Bupati. Masa-masa ini Bupati. loh, masa-masa coblosan bupati. Pemilu. Nah, gitu-gitu. Tapi kan hitungannya baru Kan banyak itu kan konten apa? Banyak netizen yang bilang, "Pak, kenapa nggak sampean jadi konten kreator reviewer aja?" Apa sih vlogger? Bukan apa vlogger, apa sih namanya? Iya, reviewer. Konten food vlogger. vlogger. Kenapa nggak jadi food vlogger aja, Pak, daripada bupati? Pas awal-awal ini calon menjabat, Sekarang udah ngejabat. Iya. sekarang. cocok. Hah? Cocok. Cocok sih. Cocok banget Pak, cocok banget. Cocok sih. Makasih Pak. Berkat Pak Bupati Fawaid, Gus Fawaid ini, tiket Papuma langsung menurun. Iya, waduh. Itu salah satu bentuk kinerja. Apresiasi lah ya. Apresiasi. Puluhan tahun Puluhan tahun tahun. Papuma waktu ulo kita dari kecil udah pisah kan. Hmm. Oh sempet Mahal kecilku lagi. sempet tuh jadi satu. Iya, jadi satu. Jadi kalau kita ke Watulo, kita kan ada jalan tembusan ke Oh. Papuma. Nah, itu jadi satu bisa tuh. Keluar ke Papuma atau masuk lewat Papuma, keluar kan lewat Watulo. Sempat bisa. itu. Tapi nggak lama tuh terus dipisah gara-gara sengketa tempat lah sama perhutani. Oh, gitu.
mau dikelola sama Pemkab dan masyarakat situ kan, tapi di situ masuk wilayah perhutani. Jadi Papuma itu dari dulu dikelola perhutani. Itu puluhan tahun lah, respect. Sekarang udah disatuin lagi ya sama beliau. Respect. 12.500, parkir 3.000. Parkir gratis sekarang. Oh sekarang Sekarang bukannya parkir ini. gratis. Tapi ada tapi, Bro. Ilegal.